Pasca sidak Mentan, Bareskrim Polri usut temuan minyak goreng minyak kita kemasan 1 liter yang isinya ternyata hanya 750 hingga 800 ml. Masjid Jami Nurul Islam atau masjid tertua di Kota Tarakan yang kini usianya sudah lebih dari 1 abad menyimpan sejarah. Bareskrim Polri usut temuan minyak goreng minyak kita kemasan 1 liter yang isinya ternyata hanya 750 hingga 800 ml. Dugaan minyak kita tak sesuai kemasan ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan sidak pasar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helvi Assegaf mengatakan pihaknya telah menyita barang bukti terkait temuan minyak goreng minyak kita kemasan 1 liter yang isinya ternyata hanya 750 hingga 800 ml. Brigjen Helvi merinci terdapat 3 produsen minyak kita yang melakukan kecurangan, yaitu PT Arta Eka Global Asia, Depok, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara Kudus, dan PT Tunas Agro Indo Lestari Tangerang. Brigjen Helvi menyatakan telah menyita produk minyak goreng yang tidak sesuai label sebagai barang bukti. Di sisi lain, ia menyebut penyidik juga telah memulai proses penyelidikan dugaan tindak pidana di kasus itu. Sebelumnya, temuan minyak kita dengan volume yang tidak sesuai kemasan diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat inspeksi mendadak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu 8 Maret lalu. Mentan meminta perusahaan ini ditutup dan izinnya dicabut jika mereka terbukti melanggar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan minyak kita tidak sesuai dengan takaran di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mentan juga menemukan bahwa isi kemasan minyak kita tidak sesuai dengan yang tertera di label, yakni berisi 750 hingga 800 ml. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menemukan 3 perusahaan minyak kita yang diduga melakukan pelanggaran. Ia meminta perusahaan ini ditutup dan izinnya dicabut jika mereka terbukti melanggar. Ia menjelaskan bahwa melakukan keliling dan sidak untuk melihat langsung kondisi pasar. Saat sidak, Mentan menemukan minyak kita dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang seharusnya Rp15.700 per liter, namun dijual seharga Rp18.000. Mentan Andi Amran Sulaiman juga menemukan bahwa isi kemasan minyak kita tidak sesuai dengan yang tertera di label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 ml. Mentan melakukan pembuktian takaran minyak goreng tersebut dengan membeli produk tersebut kepada para pedagang di pasar tersebut. Setelah itu, Mentan memerintahkan jajarannya yang ikut dalam sidak agar melakukan penakaran dengan menggunakan gelas takar ukuran 1 liter, disaksikan langsung aparat kepolisian dari Satgas Pangan. Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar operasi pasar murah untuk jenis komoditas minyak goreng bersubsidi, merek minyak kita hingga beras. Namun, masyarakat mengeluhkan minyak murah yang dijual pada operasi pasar murah karena warna minyak yang berwarna keruh. Operasi pasar murah ini digelar Pemkab Jombang melalui BUMD Perumda Seger di halaman kantor Kecamatan Peterongan, Jombang. Dalam operasi pasar ini, warga dibuat khawatir karena salah satu jenis bahan pokok komoditas minyak goreng bersubsidi merek minyak kita terlihat tidak layak. Selain minyak goreng terlihat keruh dan terdapat endapan, untuk kemasannya juga terlihat kotor. Dalam operasi pasar murah ini, minyak kita dijual Rp15.700 atau lebih murah dibandingkan di pasaran, yakni Rp17.000 per liter. Sedangkan beras SPHP dijual seharga Rp11.200 atau di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang sebenarnya seharga Rp12.500 per liter. Sementara itu, menyikapi keluhan konsumen operasi pasar sembako murah, Bupati Jombang Warsubi mengaku kondisi keruh pada minyak kita
karena terjadi kondensasi akibat penyimpanan di dalam gudang dalam kondisi dingin. Bagi masyarakat yang khawatir tidak perlu membelinya dan disarankan untuk memilih minyak kita yang berwarna bening. Sementara itu terkait kualitas antara minyak kita keruh dan bening tidak ada pengaruh. Di beras sama minyak. Kenapa Bu tertarik ini? Karena harganya agak miring. Kalau di luar minyak harganya berapa? Kalau di luar minyak kita itu 17. Ada pembatasan untuk pembelian Pak dari warga? Tidak ada ya. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Ya mungkin minyaknya ya, kalau dibagi itu minyaknya. Kalau berasnya nggak ada pembatasan. Pak, tadi minyaknya terlihat agak keruh gitu Pak. Oh ya, itu di penyimpanan di gudang itu. Kalau di kita jadi dari kondensasi. Nanti ada pengembunan baku di bawah. Itu karena penyimpanan di gudangnya aja. Kalau masyarakat beli yang baring, yang itu nggak yang diambil dulu nggak masalah. Kegiatan operasi pasar ini akan terus dilakukan Pemkab Jombang selama bulan suci Ramadan. Tentunya seluruh 21 wilayah kecamatan akan secara bergiliran mendapatkan jatah sasaran operasi pasar sembako murah. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti dugaan pemotongan anggaran makanan bergizi gratis dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi di tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dugaan fraud ini perlu diatensi karena berdampak pada kualitas makanan yang diterima oleh masyarakat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menanggapi hasil temuan KPK terkait adanya pengurangan nilai makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000. Dadan mengatakan jika pagu bahan baku berbeda sejak awal. Ia mengatakan perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia Barat. Dadan menyampaikan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah. Pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti dugaan pemotongan anggaran makan bergizi gratis dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dugaan fraud ini perlu diatensi karena berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat. Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana bertemu pimpinan KPK untuk meminta pendampingan atas pelaksanaan MBG. Dadan menyebut program MBG menghabiskan biaya sangat besar sehingga perlu pengawasan sangat masif. Selama bulan Ramadan, program pemerintah terkait makan bergizi gratis atau MBG masih terus berlangsung. Namun menu makanannya diganti dengan kemasan kering seperti makanan sereal, kue kering, telur dan kurma serta buah. Program makan bergizi gratis MBG di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man Surabaya di bulan puasa Ramadan ini masih berlanjut. Para siswawan menyambut baik program MBG tersebut meskipun menu yang diberikan berbeda dengan sebelum bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, MBG yang diberikan kepada para siswa diganti berupa makanan kering. Para siswa-siswi Man Surabaya mendapatkan makanan kering berupa sereal, kue kering, kurma, telur, dan buah pisang. Karena mereka sedang menjalankan ibadah puasa, menu MBG ini bisa dibawa pulang untuk dibuka di rumah. Menurut saya sih MBG yang kering ini cukup alhamdulillah karena bisa dibawa pulang. Daripada yang basah, itu kalau dibawa pulang sampai berbuka puasa maghrib, itu kadang basi. Tapi ini sudah cukup ya kalau menurut saya? Ya, cukup banget. Tapi Sementara itu, Kepala Sekolah Man Surabaya Fathur Rahman mengatakan MBG dengan makanan kering yang diberikan kepada para siswa sangat efektif dan dinilai sudah memenuhi standar kandungan gizi yang dibutuhkan. Untuk MBG di bulan Ramadan ini alhamdulillah berjalan terus. Ini adalah hari kedua ya di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian menunya adalah menu yang awet, yang tidak basi karena nanti sama anak-anak dibawa pulang, kemudian ya untuk dimakan di rumah. Pihak sekolah dan para siswa pun berharap program MBG ini terus berlanjut karena dinilai cukup baik bagi perkembangan dan pertumbuhan para siswa. Dari Surabaya, Masrul Fajrin melaporkan.
Sementara itu pemirsa, upaya pemerintah menurunkan harga cabai pada saat Ramadan membuahkan hasil. Pada pekan pertama puasa ini, harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah terpantau mengalami penurunan. Harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terpantau turun. Hal itu diakui setelah pemerintah berupaya menurunkan harga kebutuhan pokok pada saat Ramadan yang sempat melonjak di awal bulan puasa. Saat ini harga cabai rawit merah yang sebelumnya dijual sekitar Rp140.000 per kilogram, kini dijual hanya sekitar Rp100.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah keriting dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram dari harga Rp100.000 per kilogram. Kalau puasa ya perasaan saya ya nggak naik banget, ya biasa lah, nggak naiknya nggak banyak banget. Tapi sekarang untuk kalau cabai rawit merah turun apa naik? Kalau naik merah itu 95 itu ya standar lah Mas, dari kemarin itu 95. Masalahnya cabai ada cabai lokal itu kan lebih murah lagi. Sebelumnya pas puasa ini berapa Bu harganya Bu? Sebelum puasa tambah 100 tuh. Oh berarti turun ya Bu puasa ini? Turun ya turun. Meski harga cabai turun, namun harga bawang merah masih melonjak dengan harga jual Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk sayur mayur terpantau masih stabil, tidak ada kenaikan maupun penurunan harga. Bambang Reginanto, TVRI Jakarta melaporkan. Kepala Negara memerintahkan sejumlah pejabat terkait untuk segera memperbaiki fasilitas yang terdampak banjir. Hal ini diungkap saat meninjau warga terdampak banjir di Kabupaten Bekasi pada Sabtu 8 Maret 2025. Di hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga meninjau penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menelpon sejumlah pejabat saat mengunjungi warga yang terdampak banjir di Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 8 Maret 2025. Kepala Negara memerintahkan sejumlah pejabat untuk segera merenovasi sejumlah fasilitas dan memperbaiki SD Negeri 4 Babelan yang terdampak banjir. Salah satu pejabat yang ditelepon Presiden Prabowo pada kesempatan itu adalah Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, guna memastikan program makan bergizi gratis di wilayah terdampak banjir. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi berjumlah 2 dapur. BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di Jakarta untuk memasok makanan, khususnya di wilayah terdampak banjir. Sekolah dasarnya SDN 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana pengendalian. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung warga yang terdampak banjir pada Sabtu 8 Maret 2025 menjelang berbuka puasa. Presiden Prabowo juga sempat berbuka puasa di rumah salah satu warga sembari berbincang. Di hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Tinjauan dipusatkan di Kecamatan Pelabuhan Ratu dan Simpenan guna melihat langsung kerusakan infrastruktur dan dukungan sarana prasarana untuk masyarakat terdampak banjir. Dalam tinjauannya, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan arahan agar segera dilakukan penanganan pada sungai-sungai dangkal akibat sedimentasi di Sukabumi. Wapres Gibran juga mengimbau kepada warga untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai dikarenakan mempersempit badan sungai. Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah meninjau salah satu lokasi penyebab utama banjir di kawasan Cimanggis. Pemerintah Kota Depok juga akan melakukan normalisasi Setu Pangarengan dengan cara mengeruk bagian yang sudah dangkal. Salah satu penyebab banjir di kawasan Cimanggis, Kota Depok, yakni luapan Setu Pangarengan, hingga menjadi penyebab banjir di area pemukiman warga tersebut. Pasalnya, kondisi Setu Pangarengan yang dipenuhi sampah menyebabkan sodetan pembuangan air ke Kali Ciliwung tidak berfungsi dengan baik. Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Depok melalui Dinas PUPR akan memasang jaring apung untuk menangkap sampah-sampah yang hanyut.
Selain itu, Pemkot Depok juga akan melakukan normalisasi setu Pangarengan dengan cara mengeruk bagian yang sudah dangkal. Nah, ternyata di sini ada sodetan ke Sungai Ciliwung. Dan sebenarnya sodetan ini bisa untuk sebagai kontrol banjir untuk perumahan teman kita. Nah, sodetan ini seringkali tidak berfungsi karena sumbatan sampah. Oleh karenanya besok dari PUPR kita Depok akan memasang jaring apung di sana yang untuk menangkap sampah sehingga sampahnya nggak masuk sodetan sini. Sementara itu, seorang warga yang rumahnya terendam banjir mengatakan akibat meluapnya debit air aliran kali yang berada di belakang rumahnya membuat air merendam hingga ke dalam kamar setinggi 50 cm. Paling dari ini sih kali ya meluap tinggi gitu. Jadi cepet banget. Hujannya juga lumayan awet juga sih, kalau hujan gede jadi cepet banjirnya. Ini setiap hujan deras atau gimana sih banjir? Iya, paling kalau hujan deras nih sekitar 1 jam atau 2 jam masuk banjir lagi. Sebelumnya, banjir sempat merendam sejumlah wilayah di kota Depok, di mana banjir mengalir dengan deras akibat dari luapan irigasi Kali Cijantung yang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Warga berharap pemerintah kota Depok segera memperbaiki saluran irigasi Sungai Cijantung agar persoalan banjir dapat teratasi. Dari kota Depok, Anjar Irawan, TVRI Jakarta melaporkan. Ya, saudara, sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Pamekasan bagian utara menyebabkan puluhan rumah warga di Kelurahan Patemon dan Desa Laden, Kecamatan Kota Pamekasan, Madura, Tangerang, maksud kami, tergenang luapan air sungai. Dan hujan lebat yang terjadi di Lamongan, Jawa Timur juga membuat kali di sekitar Waduk Prijetan meluber menyebabkan belasan rumah. Dan akses jalan serta hektar padi siap panen juga turut terendam banjir. Puluhan warga mengaku tempat tinggalnya menjadi langganan luapan Sungai Patemon. Karenanya dengan sigap sebelum luapan air sungai masuk rumah, warga sudah lebih dulu mengamankan perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih aman. Pemandangan rumah tergenang air tampaknya sudah menjadi hal yang biasa dialami sejumlah warga Kelurahan Patemon dan Desa Laden, Pamekasan. Genangan air ini bukan lagi hal baru bagi warga khususnya di RT 3, RT 4, dan RT 5 di wilayah RW 1 yang menjadi kawasan terparah akibat luapan Sungai Patemon. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya dengan membangun tanggul beton di sepanjang Sungai Patemon. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak luapan air sungai agar tidak terlalu besar dan air segera surut. Salah seorang warga Kelurahan Patemon, Hendra, mengaku dirinya dan warga lain sudah terbiasa menghadapi kondisi ini. Ia menyampaikan ketika sudah terlihat tanda-tanda air sungai akan meluap, warga langsung mengantisipasi dengan memindahkan perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih aman. Seperti inilah kondisi banjir di Desa Tlana, Kecamatan Kedung Piring, Lamongan, Jawa Timur. Menurut penuturan warga, hujan lebat membuat kali di sekitaran Waduk Prijetan meluap hingga merendam belasan rumah milik warga. Salah seorang warga, Wawan, mengaku banjir merendam rumah serta akses jalan dengan ketinggian 20 cm. Tak hanya rumah dan akses jalan, hektaran padi siap panen milik petani juga ikut terendam banjir. Akibat peristiwa tersebut, aktivitas warga menjadi terganggu. Para warga berharap banjir segera surut agar aktivitas mereka tidak terganggu dan banjir seperti ini tidak lagi terulang kembali di kemudian hari. Saudara, dari data Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Tebo, sekitar 30 desa dari 6 kecamatan terendam banjir. Wilayah terdampak banjir sebagian besar berada di sepanjang aliran sungai. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan kita Ahmad Solihin langsung dari Jambi. Ahmad, bagaimana situasi terkini dari pantauan Anda? Ya, baik, terima kasih Tasya. Dan memang saat ini banjir masih menggenangi 30 desa dari 6 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tebo. Dan wilayah yang terdampak banjir ini memang berada di sepanjang aliran sungai. Dan berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Tebo, untuk ketinggian banjir ini juga bervariasi mulai dari 50 cm sampai dengan 1,5 meter. Sementara untuk warga yang saat ini terdampak banjir, ada yang lebih memilih untuk tetap bertahan di
rumah mereka karena kondisi rumah yang tinggi, yakni rumah panggung. Namun sebagian warga yang rumahnya sudah terendam air saat ini lebih memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Apalagi pemerintah Kabupaten Tebo juga sudah mendirikan posko pengungsian agar bisa ditempati oleh warga untuk sementara waktu. Akan tetapi ada sejumlah warga yang sudah mendirikan tenda darurat seadanya dengan sendiri. Hal ini memang dilakukan untuk menjaga barang-barang berharga mereka yang masih berada di dalam rumah agar tetap aman, karena tenda darurat yang didirikan ini memang tidak jauh dari lokasi rumah mereka. Tidak hanya merendam pemukiman rumah warga saja, namun banjir ini juga turut merendam ratusan hektar sawah para petani. Menurut salah seorang warga, bahwa banjir akibat luapan air sungai Batanghari ini memang sudah terjadi hampir 1 pekan dan diperkirakan ada sekitar 100 hektar padi yang dalam waktu 2 bulan ke depan akan memasuki masa panen ini juga turut terendam. Warga khawatir jika banjir masih terus berlangsung dan juga curah hujan masih tinggi di wilayah Kabupaten Tebo, padi tersebut tidak dapat dipanen. Sementara itu Bupati Tebo pada saat meninjau banjir ini mengatakan bahwa warga yang terdampak banjir saat ini memang masih terus dilakukan pendataan oleh pemerintah desa setempat. Jika data tersebut sudah lengkap, maka secepatnya pemerintah akan segera menyalurkan bantuan, terutama bantuan sembako agar dapat tetap memperlancar ibadah puasa bagi masyarakat yang terdampak. Sementara untuk para petani yang sawahnya terendam dan juga terancam gagal panen, nanti juga akan turut dibantu. Apalagi ada sebagian petani saudara yang saat ini memang sudah telah mengasuransikan sawahnya. Dan memang tidak hanya di wilayah Kabupaten Tebo saja, namun banjir ini juga meluas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Tidak ada tanda-tanda banjir akan surut karena debit air Sungai Batanghari yang masih tinggi ini disebabkan oleh kiriman air dari hulu sungai. Salah satu wilayah yang terjadi perluasan banjir di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini adalah di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota. Di desa ini memang ada sekitar 60 rumah warga yang terendam banjir, namun karena kondisi rumah dalam keadaan yang cukup tinggi, karena memang sebagian besar rumah di Desa Pematang Jering ini merupakan rumah panggung, jadi sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka sambil menjaga barang-barang berharga. Dan tentunya warga di Kabupaten Muaro Jambi yang rumahnya terendam banjir ini juga berharap adanya bantuan, terutama sembako dan juga air bersih. Untuk bantuan sembako saat ini persediaan makanan dari warga memang sudah menipis, sementara air bersih saat ini memang warga sedang mengalami krisis dikarenakan sumur yang biasanya menjadi sumber air bagi warga saat ini juga sudah ikut terendam dan juga bercampur dengan banjir. Dan berikut pernyataan dari salah seorang warga di Kabupaten Muaro Jambi, Jusima. Takutnya tenggelam tuh. Ini sering terjadi atau gimana nya? Sering ini setahun sekali lah. Mudah-mudahan ada bantuan sembako apa-apa kan. Itulah harapannya. Saudara, saat ini untuk beraktivitas warga masih menggunakan transportasi perahu. Sementara bagi warga yang tidak memiliki perahu, mereka terpaksa untuk meminjam ke tetangga sekitar agar tetap dapat beraktivitas. Selain itu, masyarakat bagi warga yang terdampak banjir ini juga mengeluhkan adanya serangan nyamuk, terutama pada malam hari, dan dikhawatirkan serangan nyamuk ini juga nantinya dapat menimbulkan beragam penyakit. Tentunya warga berharap agar bantuan bagi para korban banjir ini dapat segera disalurkan, terutama untuk sembako dan juga obat-obatan. Sementara demikian dapat kami laporkan dari Jambi, Natasha. Masih terus terjadi di Kabupaten Tebo, Jambi. Terima kasih Ahmad Solihin melaporkan langsung dari Jambi. Ya, saudara, banjir yang melanda Jalan Lintas Timur kilometer 83 Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau semakin parah. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan reporter Muhammad Rizal langsung dari Riau. Selamat siang Rizal, bagaimana situasi terkini banjir di sana?
Iya, selamat siang Natasha. Di siang hari ini kami akan kembali menginformasikan update terkini situasi banjir yang merendam ruas jalan lintas timur atau Jalintim di kilometer 83 tepatnya di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di mana dari pantauan kami sejak pagi hingga siang ini banjir yang merendam ruas jalan lintas timur kilometer 83 ini menunjukkan ketinggian yang memang lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya, di mana untuk ketinggian banjir yang merendam di kisaran angka 40 cm hingga 45 cm, di mana memang banjir yang merendam ruas jalan lintas timur kilometer 83 ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang masih terjadi di Provinsi Riau, serta memang adanya dampak yang ditimbulkan dari dibukanya pintu spillway dari PLTA Koto Panjang. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi yang menyebutkan untuk memberikan rasa aman bagi para pengendara yang melintas di jalur lintas timur kilometer 83 ini disiagakan sejumlah personil gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI serta instansi ataupun dinas-dinas terkait lainnya, termasuk juga bagian dari masyarakat yang secara sukarela untuk bersiaga selama 24 jam memantau situasi terkini banjir di kilometer 83 jalan lintas timur. Dan juga untuk menghindari adanya kendaraan yang terperosok ke parit, ini pihak kepolisian juga memasang polis line atau garis polisi baik di sisi kiri badan jalan maupun di sisi kanan badan jalan. Dan berikut ini adalah statement dari Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi. Kami menghimbau kepada masyarakat ketika menggunakan atau melintas di jalur sini KM83 agar berhati-hati. Berhati-hati, kami minta pekerja optimal untuk mengamankan pengguna lain di suasana lebaran ini, sehingga kita memastikan sembako terdistribusi dengan baik dan benar. Iya, Natasha, dapat kami tambahkan juga bahwa memang sampai dengan saat ini jalur lalu lintas ataupun arus lalu lintas bagi para pengendara masih dapat dikategorikan dilewati dengan aman, belum diberlakukan sistem buka tutup, sehingga memang di sisi kiri dan juga kanan pengendara masih bisa dengan leluasa untuk melewatinya. Namun dihimbau kepada para pengendara, terutama pengendara roda 2, untuk terlebih dahulu tidak melewati jalur lintas timur di kilometer 83 tersebut, karena memang sebagaimana yang kami sebutkan tadi, ketinggian air di angka 40 hingga 45 cm dikhawatirkan terjadinya kendaraan yang mogok. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Natasha. Masyarakat tetap terus dihimbau untuk berhati-hati ketika melewati Jalintim KM 83 yang terendam banjir saat ini. Terima kasih, Muhammad Rizal melaporkan langsung dari Riau. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang. Bersiaplah untuk aksi mendebarkan Kovo Cup dan V-League musim kompetisi 2024-2025. Saksikan tim-tim voli terbaik Korea Selatan bersaing memperebutkan gelar juara. Jadilah bagian dari sejarah Kovo Cup dan V-League 2024-2025. Dukung aku terus Megawati Angga Pertiwi, Red Spark Jungkwanjang di V-League 2025 dan nontonnya hanya di TVRI Sport. Sahur makin heboh karena ditemenin oleh geng Urban Street. Enggak baking powder, aku kan baking soda. Ya, kamu bisa apa? Bisa bikin ribut kan kamu? Oh. Ada ngobrol dan karaoke bareng serta celoteh komedi yang akan membuat Anda tertawa. Namanya Joshua. Iya, aku tahu lagu kamu. Diobok-obok awan. Saksikan keseruan mereka bersama bintang tamu. Urban Street, Kamis sampai Minggu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga?
Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Rest Area 1 ini beda dari yang lain. Banyak cerita dan celotehan para karyawannya yang bikin kamu nggak berhenti ketawa. Bonus apa bos dari beli? Mau ngomong apa? Bentar. Ini lagi ada syuting lutung Kasarung. Ini tadi Pak, pementasan Tangkuban Perahu. Saksikan Rest Area Senin sampai Rabu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat selama Ramadan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Presiden Prabowo Subianto akan menerima Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKV Tulam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 9 Maret 2025. Kedatangan Sekjen Tulam ke Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia-Vietnam. Sekjen Tulam direncanakan berada di Indonesia selama 3 hari dari tanggal 9 hingga 11 Maret 2025. Setelahnya akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Sebelumnya, Sekjen Tulam beserta istri Ngo Puong Lee tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemarin, Minggu 9 Maret 2025, pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Ketibaan Sekjen Tulam dan istri disambut langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Republik Indonesia Ta Van Tong, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam Denny Abdi, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama bagi Sekjen Tulam sebagai Sekjen PKV. Momentum kunjungan ini diharapkan dapat memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam. Dan untuk mengetahui bagaimana jelang pertemuan antara Sekjen PKV Vietnam dengan Presiden Prabowo Subianto, sudah ada reporter TVRI Marmita Nugraheni di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang Marmita, agenda apa saja pada pertemuan antara Sekjen PKV dengan Presiden Prabowo Subianto? Ya, Tasya dan pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan atau dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan dari Sekretaris Jenderal Komite Komunis Vietnam Tulam yang akan berlangsung pada sore nanti sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan usai seperti halnya ketika kepala negara ini menyambut sejumlah tamu kenegaraan, akan berlangsung prosesi kenegaraan yang setelah itu akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral kedua petinggi negara, baik Presiden Prabowo dengan Sekjen Tulam yang akan diikuti oleh sejumlah delegasi. Dalam pertemuan bilateral kedua negara ini akan dibahas sejumlah bentuk kerjasama yang selama ini sudah berjalan atau terjalin begitu. Ada sejumlah sektor strategis yang akan dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Sekjen Tulam. Ini diantaranya adalah kerjasama di bidang pertahanan, kemudian kerjasama di sektor ekonomi, diplomasi hingga budaya, bahkan kerjasama di sektor perdagangan. Membahas mengenai kerjasama di sektor perdagangan ini memang kerjasama antara Indonesia dan juga Vietnam sudah berlangsung sudah sangat lama, sekitar 70 tahun, dan membahas mengenai sektor perdagangan ini Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi Vietnam, sementara Vietnam ini merupakan mitra dagang terbesar. Maksud kami saat ini Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ketiga di Vietnam, sementara Vietnam merupakan mitra dagang terbesar keempat di Indonesia. Dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam ini sudah berlangsung sejak Presiden pertama Soekarno menjalin persahabatan dengan Presiden pertama Vietnam Ho Chi Minh, dan kemitraan strategis ini terus berkembang secara pesat dan kuat dari generasi ke generasi, bahkan hingga di saat era Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, lawatan di hari ini bertepatan dengan kerjasama
selama 70 tahun, sudah berlangsung sejak tahun 1955 hingga 2025 tahun ini. Dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam sejak 30 Desember 1955. Dan saat ini kemitraan terus berjalan dan diharapkan pada pertemuan bilateral kedua petinggi negara ini akan disepakati sejumlah keputusan penting dan diharapkan juga dapat memperkokoh hubungan diplomatik serta meningkatkan kerjasama lebih strategis antara Indonesia dan Vietnam. Dan kunjungan Sekjen Tolam ke Indonesia ini merupakan kunjungan pertama sejak ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam. Sementara demikian, kembali ke studio. Heni melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali, Marmita. Seorang tenaga kerja wanita asal Batang, Jawa Tengah, Ribut Uripah alias Sakinah Anggraini mendadak viral di media sosial. Ia ditemukan hidup sebatang kara dalam kondisi memprihatinkan di sebuah gubuk tak layak huni di Malaysia. Kabar ini mengguncang keluarganya di Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Keluarganya mengira Ribut Uripah telah meninggal dunia karena hilang kontak selama 19 tahun. Ribut Uripah berangkat ke Malaysia sekitar tahun 2006 dan masih sempat mengirim surat kepada keluarganya. Namun hilang kontak setelah beberapa waktu kemudian hingga keluarganya sempat mengira Ribut sudah tiada. Harapannya sih kalau udah mas sekarang udah kelihatan orangnya, dia minta pulang ya tolong dipulangkan saja ke Indonesia gitu. Keluarga ya terima kasih kalau dibawa ke Indonesia gitu, minta tolong sama bapak pemerintah sama semuanya yang ngurus gitu mas. Harapannya biar apa ini? Biar ada... Ya harapannya itu ya biar kumpul sama keluarga, kumpul sama anak-anak gitu kan. Sebelum berangkat, Ribut Uripah telah memiliki seorang anak yang ia titipkan kepada keluarganya di Kendal. Namun sejak kepergiannya ke Malaysia, komunikasi terputus total. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah komunikasi antara pihak Pak Yoyo dengan pihak yang di Medan terkait dengan untuk mengevakuasi pihak yang warga setelah di sana dan saat ini sudah ada di KBRI. Dari insya Allah nanti dalam waktu dekat mungkin yang bersangkutan akan dipulangkan ke negara Indonesia, mungkin bisa kumpul lagi dengan keluarga. Harapan saya seperti itu dan semoga diberi kelancaran. Kondisi memprihatinkan Ribut Uripah di Malaysia mendapat perhatian berbagai pihak. Keluarga dan warga desa Candirejo berharap pemulangannya segera terwujud agar ia bisa kembali berkumpul bersama orang-orang tercinta. Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Visi utama TVRI Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, TKW bernama Sakinah Anggraini asal desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang dicari selama 19 tahun viral di media sosial setelah menempuh upaya evakuasi. TKW tersebut yang awalnya enggak dievakuasi akhirnya mau dipulangkan. TKW bernama Sakinah Anggraini asal desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Setelah ditelusuri, wanita tersebut bernama Ribut Uripah, 56 tahun, yang telah bekerja di Malaysia sejak tahun 2006. Ribut Uripah awalnya enggan dipulangkan, namun akhirnya mau pulang usai melalui panggilan video. Dengan pendekatan seperti itu, akhirnya Ribut Uripah mulai membuka komunikasi. Bahkan ia yang sebelumnya tidak mau untuk dievakuasi ke tempat penampungan di KBRI akhirnya melunak. Ribut Uripah kemudian dibawa ke penampungan di KBRI. Diperkirakan akan memakan waktu lebih dari seminggu untuk pemulangan Ribut Uripah tersebut. Ya, Saudara, PT Kereta Api Indonesia Persero telah berhasil melakukan perbaikan pada 2 jalur rel kereta api di kilometer 32+6/7 antara stasiun Gabuk dan stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dipastikan tidak akan ada lagi penundaan dan pembatalan keberangkatan kereta api tersebut.
Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo menyampaikan bahwa jalur hulu sudah dilakukan perbaikan pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat dan pada jalur hilir perbaikan selesai pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sehingga semua jalur sudah normal dan dapat dilalui kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Normalisasi jalur rel pada lokasi ini berlangsung selama kurang lebih 10 jam. Dari awal dilakukan penutupan pada pukul 5.27 waktu Indonesia Barat. KAI telah menerjunkan ratusan petugas tanggap darurat, alat berat, serta material pendukung untuk rampungnya penanganan. Kereta api pertama yang melewati jalur hilir adalah kereta api Barang 2519 dengan relasi Kalimas Tanjung Priok dengan kecepatan 5 kpj pada pukul 15.18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ditingkatkan secara berkala hingga kereta api dapat melewati jalur dengan kecepatan normal. Perjalanan kereta api yang telah melewati jalur yang telah selesai perbaikan dengan baik pada jalur hulu maupun jalur hilir. KAI berkomitmen memastikan setiap jalur yang dipulihkan memenuhi standar keselamatan tertinggi. KAI terus memantau dan mengevaluasi guna menjamin jalur tetap dalam kondisi aman bagi perjalanan kereta api. Daerah Operasi 4 Semarang telah berhasil melakukan perbaikan jalur kereta api imbas dari banjir atau luapan air Sungai Duntang di kilometer 32 plus 6/7 antara petak jalan Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati lintas Semarang Surabaya. Jadi dengan selesainya perbaikan ini tidak ada lagi pengalihan rute, rekayasa pola operasi jalan memutar ataupun kereta api yang dibatalkan. KAI memohon maaf atas adanya keterlambatan beberapa perjalanan kereta api dan mengapresiasi kesabaran serta pengertian dari para pelanggan selama pemulihan berlangsung. KAI berkomitmen untuk meningkatkan keandalan layanan transportasi kereta api agar tetap aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan. Dari Grobogan, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. PT Kereta Api Indonesia KAI memberi diskon 20% untuk harga tiket periode perjalanan 7 hingga 17 Maret 2025. Bagi masyarakat yang akan mudik lebih awal, PT KAI memberikan potongan harga atau diskon tiket sebesar 25%. PT KAI memberikan promo diskon 25% untuk periode perjalanan 7 hingga 17 Maret 2025. Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Muhibudin, menjelaskan promo diberikan untuk tiket perjalanan jarak jauh, baik kelas eksekutif maupun bisnis. Program promo diskon ini selain memberikan manfaat kepada masyarakat, juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengajak masyarakat menggunakan moda transportasi berbasis rel yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Sementara itu sebelumnya PT KAI menyampaikan bahwa tiket kereta Lebaran telah terjual hingga mendekati 2 juta tiket. Tiket yang telah terjual sebagian besar adalah tiket perjalanan 3 hari menjelang Lebaran. Sementara itu Kementerian Perhubungan memberikan bantuan berupa layanan gratis kapal roll-on, roll-off atau RoRo di jalur Tarakan ke Pelabuhan Ancam. Layanan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi barang, terutama hasil pertanian dan kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk mendukung kelancaran distribusi barang terutama hasil pertanian dan kebutuhan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Kementerian Perhubungan memberikan bantuan berupa layanan gratis kapal roll-on, roll-off di jalur Tarakan ke Pelabuhan Ancam Bulungan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, layanan ini merupakan bantuan langsung dari Kemenhub untuk Kaltara, sehingga masyarakat yang ingin mengangkut hasil pertaniannya atau membawa barang kebutuhan dapat memanfaatkan layanan ini tanpa dikenakan biaya. Pelayanan kapal roll-on, roll-off atau RoRo dijadwalkan beroperasi pada tanggal 10 Maret 2025 dengan keberangkatan dari Pelabuhan Penyeberangan di Tarakan menuju Pelabuhan Ancam. Zainal Arifin Paliwang menambahkan pentingnya program ini untuk membantu perekonomian masyarakat, mengingat akses transportasi barang di Kaltara sebagian besar mengandalkan transportasi laut.
Perhubungan bahwa jalur dari Tarakan ke Ancam itu gratis nanti yang menggunakan roro ini. Jadi masyarakat yang mengangkut hasil pertaniannya, kemudian untuk mengangkut misalnya barang-barang yang dibutuhkan dalam menyambut hari raya ini, itu dilayani oleh pemerintah dengan tidak dipungut biaya. Gratis. Ya, walaupun tidak pungut biaya gratis. Roro ini ya semacam ferry kecil. Ya, ferry kecil. Nanti naik dari Tarakan, tempat penyeberangan ferry itu ke Ancam. Itu menggunakan anggaran dari pusat semua, dari pusat bantuan dari kementerian. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung konektivitas dan perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi lonjakan kebutuhan menjelang Idul Fitri. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, ribuan pelajar di 26 kabupaten kota di Jawa Barat, mulai dari tingkat SMA dan SMK negeri mengikuti ujian penilaian sumatif akhir tahun. Kegiatan ujian tersebut secara serentak digelar di seluruh sekolah yang tersebar di wilayah Jawa Barat selama 1 pekan, termasuk di Kabupaten Pangandaran. Beginilah suasana di sekolah SMK Negeri 1 Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sebanyak 585 siswa kelas 3 SMK Negeri 1 Padaherang dari berbagai jurusan yang ada mengikuti ujian semester jenjang akhir tahun. Ujian tersebut berlangsung selama 1 minggu sesuai jadwal. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Padaherang, Ngadi Noryadi mengatakan bahwa seluruh siswa kelas 3 dari berbagai jurusan yang ada di Sekolah SMK Negeri 1 Padaherang mengikuti ujian jenjang akhir tahun. Untuk mata pelajaran yang diujiankan sebanyak 6 mata pelajaran. Selain itu, seluruh siswa saat ini ujian berbasis Android atau HP. ada 4. Iya, ada PAI bahasa Indonesia, MTK bahasa Inggris, sama PKN. Oh, ada 5. Ini berlangsungnya selama berapa lama ini ujian ini? Selama 3 hari, mulai tanggal 10 Maret sampai 12 Maret. Sementara itu, untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan, panitia ujian menyiapkan masing-masing kode password yang berbeda. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kerahasiaan soal-soal ujian serta menghindari bocoran soal. Selain itu, sinyal yang digunakan oleh para siswa saat ujian berlangsung dalam kondisi stabil. Dari Pangandaran, Entang Saifur Rahman melaporkan. Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna melakukan sidak ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Temanggung untuk memastikan pelayanan tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Dalam kunjungan ke MPP Temanggung, Jawa Tengah, Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna melihat secara langsung bentuk pelayanan di kantor tersebut. Wakil Bupati juga menyempatkan berinteraksi dengan sejumlah warga yang berkunjung dan petugas yang berada di MPP. Kunjungan ke tempat ini, Wakil Bupati Temanggung Nadia Muna guna memastikan pelayanan warga selama bulan puasa tetap berjalan normal. Wakil Bupati juga berjanji pelayanan MPP akan terus disosialisasikan masyarakat Temanggung, sehingga tingkat kunjungan warga ke MPP terus bisa bertambah. MPP atau Mall Pelayanan Publik yang ada di MPTSP ini sangat luar biasa bagus. Saya lihat tadi sudah berjalan dengan lancar. Memang Mall Pelayanan Publik ini banyak ada di kabupaten lain, tapi saya lihat reviewnya dan saya lihat pendapat dari masyarakat sekitar itu tidak berjalan dengan baik. Tapi saya di sini saya melihat sendiri bahwa MPP di Kabupaten Temanggung ini berjalan dengan baik. Saat ini MPP Temanggung melayani sebanyak 132 layanan kepada masyarakat dengan jumlah kunjungan warga setiap harinya mencapai 40 hingga 50 orang. Melalui DPM PTSP sekarang kami melayani 130 layanan yang ada di MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi ini suatu peningkatan, tahun sebelumnya hanya 129, tapi di tahun 2025 ini sudah menjadi 132 layanan yang ada di MPP. Di kantor MPP, warga bisa mengurus dan memperoleh berbagai informasi terkait pelayanan administrasi, perizinan, dan juga dokumen-dokumen pribadi, serta mengurus investasi. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Siang, segera kembali.
Saya terinspirasi dari banyak kelapa itu saya mulai bisa bagaimana sih bisa saya olah manfaatin dari masyarakat sini. Terus saya ajak bersama-sama bisa mengolah dari kelapa sampai isinya itu kita olah. Ya, kita juga untuk sekarang ini melibatkan masyarakat kita di sekitar dengan mengolah batok kelapa, jadi mendapatkan uang tambahan dari ibu-ibu di sini. Tantangan, cobaan itu saya biasanya saya pakai itu sebuah pembelajaran bagi saya gitu. Emang sih awalnya saya dulu sedikit agak susah di keuangan karena saya memang modal awal saya dulu juga paling 100.000 usaha ini. Kalau untuk sekarang itu ada untuk ke PCO, ke masas, ke sabun dan beberapa jenis produk lainnya. Tetap fokus, semangat dan pantang menyerah. Dari tangan-tangan terampil, batok kelapa yang dulu hanya limbah kini menjadi karya seni yang bernilai. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI dan berikut kami sajikan serba-serbi Ramadan. Saudara, salah satu masjid yang paling banyak dikunjungi masyarakat di kota Tarakan pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah adalah Masjid Jami Nurul Islam. Masjid ini merupakan masjid tertua di kota Tarakan yang didirikan sekitar tahun 1900, yang kini usianya sudah lebih dari 1 abad. Yang tertua di kota Tarakan. Untuk pembangunannya itu mungkin sekitar tahun 1900 itu mulai dibangun, itu dari masyarakat yang berada di Kelurahan Pamusian. Kemudian masjid ini sendiri fungsinya yaitu pada saat pecah perang Dunia Kedua, itu masjid ini adalah salah satu tempat perlindungan dari masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan Pamusian. Itu karena masjid ini adalah salah satu tempat yang paling aman ketika terjadi pecah perang. Kami kemarin ditanya itu prasastinya, Bu. Prasasti artinya peninggalan masjid bersejarah apa. Kami tidak ada, dia hilang semua. Yang tinggal hanya pengakuan daripada masyarakat sekitar bahwa masjid kita ini ada masjid.
Sampai saat ini terlebih di bulan suci Ramadan, Masjid Jami Nurul Islam banyak dikunjungi jamaah dari luar daerah pengungsian Tarakan Tengah, seperti jamaah dari Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan Tarakan Timur untuk beribadah. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Ya, saudara, momen puncak Ramadan biasanya diisi dengan kegiatan saling berbagi. Salah satunya adalah berbagi parsel untuk keluarga, kerabat ataupun rekan kerja. Ternyata peluang ini dimanfaatkan oleh seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tuban untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan menjadi pengrajin parsel yang kini kebanjiran pesanan. Momen bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi Ari Siska Hervianti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Doromukti, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Pada awal bulan Ramadan ini, pesanan parsel dan hampers lebaran terus berdatangan. Bahkan dalam sehari tak jarang hingga mencapai 100 pesanan parsel dan hampers. Pada tahun ini, bisnis ini mengalami tren yang unik, yakni konsumen memesan parsel dan hampers jauh-jauh hari sebelum lebaran. Para pelanggan mengaku dirinya khawatir jika tidak pesan lebih awal maka tidak akan kebagian. Selain itu, pesanan parsel maupun hampers ini bisa disimpan terlebih dahulu untuk nanti dibagikan kepada teman kerja sebelum libur Hari Raya Idul Fitri. Iya, jadi kebetulan ini lagi beli parsel karena memang sudah waktunya lebaran ya. Lebih baik pesen jauh-jauh hari. Kalau saya biasanya memang selalu order sebelum puasa, bahkan biar lebih prepare aja sih gitu. Harga parsel dan hampers yang dijual pun cukup bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung kerumitan dan jenis isian yang dipesan. Pemesanan parsel dan hampers lebaran tak hanya dari dalam kota Tuban, melainkan luar kota, yakni Bojonegoro, Surabaya, Gresik, Lamongan, bahkan Jawa Tengah. Yang pasti momen-momen lebaran seperti ini tuh sangat-sangat banyak memberikan keberkahan, masukan rezeki juga, euforia lebaran juga terasa gitu. Jadi lumayan lah untuk pemasukan bagi saya ibu rumah tangga gitu. Siska bersyukur dengan mengoptimalkan usaha parselnya, ia mampu mendapatkan rezeki lebih untuk membantu perekonomian keluarganya. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Sukabumi H. Asep kembali terjun bersihkan Sungai Cipalabuan, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kang Deddy dibantu dengan unsur Muspida dan masyarakat secara bergotong royong membersihkan sampah yang tersendat di jembatan. Lagi-lagi aksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapat perhatian publik. Kali ini ditemani Bupati Sukabumi Asep Japar, aksi ini mendapat perhatian masyarakat dermaga Pelabuhan Ratu. Dalam kondisi hujan, Kang Deddy dan Bupati Sukabumi Asep Japar serta unsur Muspida lainnya terjun ke sungai yang mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah rumah tangga dan kotoran. Ia tak segan-segan membersihkan puing dan tumpukan sampah yang selama ini mampet di kolong jembatan lintasan. Di sini beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus, nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung, ya nanti saya bangun jembatannya. Menurut Kang Deddy, aksi ini dilakukan karena persoalan banjir di kawasan dermaga pelabuhan menjadi langganan. Perlunya perbaikan sumber aliran air dan penghijauan di kawasan hulu adalah prioritas sungai kembali normal. Karena itu dalam waktu dekat Gubernur Jawa Barat akan segera melakukan perbaikan. Demikian dilaporkan Wilda Topan dari Sukabumi, Jawa Barat. Informasi dari Sukabumi, Jawa Barat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang. Akhirnya saya Natasha Paruntu. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat siang, dan sampai jumpa.
Desa itu bernama Pulau Gedang. Sebuah wilayah di Kecamatan Tembelang. 12 km jaraknya dari ibu kota Kabupaten